Salam sehat selalu. Baik, kali ini di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah fisika modern, kita masuk ke subbab panjang gelombang de Broglie. Nah, untuk itu marilah kita simak video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang pembuktian sifat dualisme gelombang partikel, di mana cahaya itu pada awalnya oleh Newton atau fisika klasik dianggap sebagai partikel karena semua benda adalah partikel. Kemudian dalam perkembangannya oleh Maxwell dibuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat seperti dipantulkan, dibiaskan, kemudian dipolarisasikan, ya, kemudian didispersikan, dan seterusnya. Itu merupakan hal-hal yang kita sudah belajar di fisika dasar, bahwa cahaya merupakan gelombang. Kemudian di pertemuan kemarin sebelumnya, ya, bahwa ternyata cahaya bisa dipandang sebagai partikel kembali, yaitu dibuktikan adanya efek fotolistrik dan efek Compton. Jadi adanya efek fotolistrik ini dan efek Compton yang kita sudah jelaskan kemarin membuktikan bahwa cahaya dianggap sebagai partikel. Buktinya apa? Buktinya ketika cahaya atau foton dijatuhkan pada logam, ternyata ada elektron yang terlepas dari permukaan logam itu sendiri, sehingga itu seperti tumpukan, bukan pemantulan. Nah, sehingga mengikis elektron pada permukaan, sehingga di situ cahaya yang dijatuhkan, foton yang tadi berarti bukan gelombang lagi, tapi dia adalah sebagai partikel. Begitu pula pada yang terjadi pada efek Compton, ya, bahwa sinar X merupakan gelombang ditembakkan pada elektron yang diam, ternyata mengalami tumbukan, di mana di situ terjadi hamburan atau elektronnya bergerak, dan panjang gelombang dari gelombang yang ditembakkan berubah membentuk suatu sudut theta. Nah, sehingga itu berarti membuktikan bahwa gelombang di sini adalah sinar X atau ibarat cahaya itu sendiri. Ketika ditembakkan pada suatu elektron, maka dia berlaku sebagai partikel. Nah, sehingga dua kejadian ini, efek fotolistrik dan efek Compton ini, membuktikan bahwa cahaya dianggap sebagai partikel. Dan pada saat yang bersamaan, konsep cahaya sebagai gelombang itu masih kita yakini, dan itu memang terjadi, sehingga pada saat yang bersamaan cahaya juga dipandang sebagai gelombang, yaitu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga ini bingung nih, cahaya itu artinya partikel atau gelombang elektromagnetik. Maka disimpulkan bahwa cahaya mempunyai sifat dual atau dualisme, baik sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Nah, sehingga disebut istilah dualisme gelombang partikel. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga ada ilmuwan fisika, ya, pada tahun 1924, ya, namanya itu dari Prancis, ya, Louis de Broglie. Dia awalnya dengan melihat dualisme gelombang partikel pada cahaya ini, bahwa cahaya dipandang sebagai partikel. Cahaya ya, berarti artinya, ya, ketika cahaya bisa dipandang sebagai gelombang, cahaya juga bisa dipandang sebagai partikel, berarti bisa jadi dong kebalikannya. Bagaimana kalau misalkan partikel, apakah dia bisa mempunyai sifat gelombang? Karena tadi kan sudah ditunjukkan bahwa cahaya sebagai gelombang, cahaya juga bisa sebagai partikel. Berarti kan cahaya sama partikel sama enggak? Atau bisa dibilang, apakah suatu partikel bisa memiliki sifat gelombang? Nah, sehingga Louis de Broglie ini mengemukakan bahwa jika radiasi elektromagnetik sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai gelombang dan pada saat lain sebagai partikel, maka dia mengemukakan bahwa ada sifat gelombang dari sebuah partikel, ya, karena kan itu menunjukkan bahwa cahaya kan bisa sebagai partikel, bisa gelombang. Berarti artinya partikel sama gelombang itu ada sifat yang sama enggak, atau sebenarnya bisa mempunyai sifat yang sama enggak? Artinya gelombang bisa dipandang partikel, atau partikel berarti bisa dipandang sebagai gelombang.
atau kesimpulannya itu dari postulat de Broglie ini bahwa dia menemukan bahwa sifat gelombang dari partikel. Jadi sebuah partikel apakah memiliki sifat gelombang. Nah, ciri memiliki sifat gelombang nanti orientasinya apakah dia mempunyai panjang gelombang. Nah, itu awal mulanya sehingga ada muncul panjang gelombang de Broglie. Nah, partikel dapat bersifat sebagai gelombang nanti disebut sebagai gelombang materi, ya. Jadi sebuah materi itu mempunyai gelombang. Logikanya kalau penjelasan yang gamblang itu, ya, iya. Kalau penjelasan yang gamblang, ya. Kalau kita bergerak pakai mobil kencang banget itu kan bergetar. Nah, bergetar itu kan bolak-balik ya. Kalau bergetar bolak-balik tapi sambil bergerak berarti kan gelombang. Jadi kalau kita pernah naik mobil kenceng banget, itu kan bergetar, ngeleang bahasanya. Nah, itu kalau bergetar dalam suatu titik kan bergetaran aja, tapi kalau bergetar yang bergerak berarti namanya panjang gelombang. Oke, lanjut. Nah, postulat ini nanti dibuktikan oleh kejadian difraksi elektron. Jadi sebuah elektron kita perhatikan partikel ya, maka dia mengalami sebuah difraksi yang memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana persamaan panjang gelombang de Broglie itu bisa dimunculkan ya. Kita mulai dengan konsep tingkat energi. Kita tahu bahwa energi itu kan kalau kita bahasnya usaha berbau energi adalah gaya dikalikan jarak ya. Jika energinya itu kita simbolkan merupakan dE, perubahan energi ya, dE sama dengan gaya dikalikan dx ya, jadi S nya itu jadi dx, W nya kita anggap dE, sama-sama energi ya. Kemudian dimana gaya itu merupakan perubahan momentum per waktu ya. Kalau yang kita kenal kan ada yang bilang gaya itu sama dengan M dikalikan A, kurang tepat ya. Sebenarnya gaya itu merupakan perubahan momentum per waktu. Nah, ini kita masukkan gaya merupakan perubahan momentum per waktu ke persamaan sebelumnya, dE sama dengan F dikalikan dx ya. Nah, maka ketika ini dimasukkan ya, saya ambil pen ya. Nah, ini ketika ini dimasukkan sini ya, maka dE sama dengan dP per dt dikali dx ya. Nah, dx per dt kan berarti kan jarak per waktu kan, itu kan merupakan kecepatan. Nah, sehingga bisa dituliskan ya, dE sama dengan dP dikali V. Jadi dx per dt nya menjadi V ya. Oke. Nah, kemudian karena ini merupakan perubahan ya, maka kita integralkan sisi kiri dan kanan. Integral dE sama dengan integral dari perubahan momentum dikalikan kecepatan. Nah, kita anggap ini satu sendiri ya, kemudian baru dikali kecepatan. Maka integral dE itu adalah E, integral dari momentum adalah P, kemudian V tetap V. Sehingga muncul energi sama dengan P dikalikan V. Nah, ini muncul perubahan baru nih, bahwa energi merupakan momentum dikalikan kecepatan. Nah, di sini kita kan bahasnya adalah cahaya ya. Maka energi yang dipakai nanti adalah energi cahaya itu sendiri, yaitu foton. Kita tahu bahwa energi foton itu adalah bilangan bulat dari HF ya. Kalau misalkan kita paling mandang paling kecil itu foton, itu berarti satu foton ya. Berarti kita anggap misalkan di sini adalah energinya untuk satu foton ya. Kemudian V itu adalah cepat rambat gelombang ya, karena kita akan bahas, jadi energinya itu kita bandingkan dengan gelombang. Berarti V nya adalah V sama dengan, kita tahu bahwa dalam fisika V itu adalah lambda dikalikan frekuensi. Nah, sehingga di sini energi yang dipandang ini merupakan energi foton ya, misalkan untuk satu foton, dan V merupakan cepat rambat gelombang. Oke. Lalu kita masukkan foton itu sendiri adalah HF ya, P V kecepatan rambat gelombang kan kita tahu dalam fisika dasar lambda dikalikan frekuensi. Nah, sehingga frekuensinya kita coret ya. Nah, frekuensinya kita coret
menghasilkan persamaan plank H sama dengan momentum dikalikan lambda. Nah, sehingga muncullah di persamaan lambda. Kalau saya bisa lambda berarti H per P. Nah, panjang gelombang de Broglie, nah ini kita sebut dengan panjang gelombang de Broglie, yaitu H adalah tetapan Planck 6,6 kalikan 10⁻³ dibagi momentum. Nah, momentumnya adalah momentum linear dikalikan. Oke, terima kasih sampai ini dulu. Nanti untuk materi berikutnya bisa dilihat di channel YouTube Fatwa. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.